Pak. Nah, udah. Udah, Oke, Pak. jadikan saya host. Saya jadiin co-host. Nggak bisa, Pak. Bisanya jadi host doang, Pak. Soalnya ini pakai yang Loh, basic, Pak. nggak bisa co-host. Nggak bisa co-host, Pak. Jadi host doang bisanya, Pak. Saya nggak bisa itu kan. Oh, masih bisa kok. Share Eh, screen, Pak. Ya. bisa kan? Iya, di share screen, Pak. Oh, nah, share screen bisa jadi nggak usah co-host. Oke, nah, oke, siap. Nah, kita akan masuk materi sekarang. Kalau tadi materi cuma sekedar pendahuluan. Nah, tapi sekarang kita udah masuk materi akuntansi. Akuntansi, tadi saya udah jelaskan bahwa kalau misalnya ibaratnya rumah, kalau misalnya kita nggak paham tentang fondasinya, tentang dasar-dasarnya, kita nanti tuh nggak bakal bisa lanjutkan untuk meneruskan laporan keuangan. Fisik kamu mas, yang kedengaran Mas, Pak Rajis ya, nah, itu Mas buat di mic-nya. Halo? Kalian semuanya selain ini siapa sih? Matiin aja semuanya mic-nya itu. Nah, kamu ternyata yang bisik. Oke, kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar namanya fondasi dari akuntansi itu adalah persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan kewajiban 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 plus modal. Tuh. Nah, ini adalah persamaan dasar dari akuntansi. Jadi dia tulisannya seperti ini. Aset sama dengan kewajiban plus modal. Ini patokan yang harus kita pegang. Ibaratnya ini adalah aset sama dengan kewajiban plus modal. Jadi ini harus kalian hafal ini. Namanya aset sama dengan kewajiban plus modal. Kalau kalian nggak hafal ini, akan rusak itu namanya laporan keuangan. Dan bahkan mungkin nggak bisa kalian susun itu namanya laporan keuangan. Jadi ini adalah dasar dari akuntansi. Sudah hafal semuanya? Itu yang 003 silakan diganti namanya. Takutnya nanti saya absen. Enggak itu 03. Yang pakai name-nya diri name coba diganti namanya. Oke, sudah hafal kan aset sama dengan kewajiban plus modal? Kita pakainya bahasa Indonesia aja, nggak usah bahasa Inggris. Udah? Hafal persamaan dasar akuntansi? Ini namanya persamaan dasar akuntansi. Itu dimatiin itu, lauza itu dimatiin lauza mic-nya. Nah, persamaan dasar akuntansi ini dihafalkan. Oke, kalau sudah, nah ini, nah selanjutnya persamaan dasar akuntansi selanjutnya adalah plus
pendapatan dikurangi beban. Nah, inilah rumus dasar akuntansi. Aset sama dengan kewajiban plus modal plus pendapatan dikurangi beban. Oke, kenapa saya bedain warnanya? Ini akan membedakan yang warna neraca. Nah, ini yang membedakan. Tapi prinsipnya tetap yaitu aset sama dengan kewajiban plus modal plus pendapatan dikurangi beban. Nah, ini yang plus sama minusnya ini jangan lupa. Plus sama minusnya ini jangan lupa. Jangan kalian tinggalkan. Beban plus modal plus. Sebelum saya lanjut, background-nya akuntansi. Ya, kalau rasa cakup. Selain baca, Ada Pak. oh, Haikal, Intan. Siapa lagi? Ada Pak. Hai. Lauza Oh ya, ternyata banyak. Nah, oke. Karena sudah banyak, nah saya akan bertanya sama teman-teman semuanya yang dia punya background akuntansi. Apakah itu aset? Apa itu yang background akuntansi? Silakan, Mbak Citra. Mbak Citra, halo Mbak Iya Citra. Pak. Nah, apakah itu aset? Aset itu yang dimiliki perusahaan Pak. Kayak sumber daya. Apa sih ya, kayak sumber yang dimiliki sama perusahaan itu. Sumber yang dimiliki perusahaan. Iya, yang bisa digunakan. Selanjutnya Mbak, tadi itu Mbak Ai. Nah, Mbak Ai Ufi. Apa itu aset? Aset itu sebuah kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan yang yang dapat diubah menjadi uang tunai gitu Pak. Dapat berupa benda atau hak yang dikuasai. Oke, selanjutnya tadi itu siapa ya lagi? Mbak Intan ya, Mbak Intan Permatasari. Nah, Pak, aset itu apa, Mbak? Mbak Intan. Iya Pak. Apa aset itu? Aset itu sebuah kekayaan yang berupa benda atau hak yang dikuasai oleh perusahaan Pak. Oke, selanjutnya Mbak siapa lagi tadi ya? Mas Haikal. Nah, Mas Haikal. Apakah itu aset Mas Haikal? Aset itu ini Pak, kayak sumber daya dan itu dimiliki bisa oleh perusahaan ataupun individu ataupun kelompok gitu. Oke, terima kasih. Nah, ya kurang lebih sama semuanya. Jadi aset itu seluruh harta benda yang dimiliki perusahaan, baik itu berwujud atau tidak berwujud. Baik itu dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, dari yang bergerak dan tidak bergerak. Itu adalah aset. Jadi seluruh harta benda, entah itu dalam bentuk uang, entah itu bentuk barang, entah itu bisa barang yang bisa bergerak atau nggak bisa bergerak, entah itu barangnya itu udah hal yang paling kecil sampai paling besar, entah itu terlihat atau tidak terlihat, itu namanya aset. Apa itu yang tidak terlihat? Yang tidak terlihat itu seperti franchise atau hak kekayaan intelektual, hak atau copyright. Itu kan nggak terlihat. Itu
Yang terlihat itu seperti apa ya? Seperti bangunan, kendaraan, itu terlihat. Yang nggak terlihat tadi itu franchise, hak kekayaan intelektual, copyright, habis itu apa namanya, nama besar, kan nama-nama yang masyhur terkenal itu kan pakai nama lah ibaratnya, itu nggak terlihat, nggak berwujud lah, nggak berwujud sampai yang berwujud seperti itu. Kalau kalian buka Alfamart, Indomaret itu nggak berwujud franchise-nya itu kan. Cuma yang kelihatan kan tokonya. Tapi yang kalian beli itu adalah bukan tokonya, tapi franchise-nya, izin franchise-nya itu, namanya itu, konsepnya, sistemnya itu yang kalian beli. Itu namanya kalau dalam bahasa Inggris itu intangible. Nah, intangible asset. Tangible sama intangible asset. Seperti itu. Itu untuk aset. Ada pertanyaan di aset? Sebelum saya masuk ke selanjutnya. Silakan yang belum paham, silakan langsung tanyakan. Jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau nggak paham tentang aset, silakan langsung ditanyakan. Saya ngajarnya pelan-pelan aja, yang penting kalian paham. Oke, jelas? Bapak mau bertanya, Oh, silahkan. kalau saham itu termasuk aset nggak sih, Pak? Kan Tapi Mbak, speakernya Mbak. jatuh. Berjauhan gitu, jangan satu ruangan. Gimana Mbak Ai Ufi? Kalau aset itu itu termasuk aset nggak, Pak? Kalau misalnya itu kita punya saham, itu termasuk aset. Aset kita, berarti kita punya saham di perusahaan yang lain. Atau kita punya kepemilikan di perusahaan yang lain. Aset itu masuk apa tadi? Masuk ke harta benda yang tidak berwujud kan. Nggak ada wujudnya kan saham itu. Gitu. Maksudnya di sini tuh yang nggak berwujud itu nggak berwujud dalam bentuk fisik secara kasar gitu ya, kasat mata. Kalau dia kan mungkin dalam bentuk lembaran kan seperti itu, atau bentuk dalam hitam di atas putih. Nah itu untuk saham. Itu jadi dia masuk kategori ke dalam intangible asset atau aset tidak berwujud. Nah, jadi intangible asset itu aset tidak berwujud, kalau tangible asset itu adalah aset berwujud. Seperti itu. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Yang belum paham tentang aset? Dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, dari hal yang sepele, ya, dari sepele tadi kalau misalnya itu termasuk harta kekayaan, ya, itu termasuk aset. Dari hal yang paling kecil sampai paling terbesar itu adalah aset. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Nah, selanjutnya, aset sama dengan kewajiban. Nah, kewajiban. Apa itu kewajiban? Nah, Mbak Citra, Larasati Syakur. Kewajiban itu segala beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Segala beban yang harus dikeluarkan perusahaan. Mbak Ai. Kewajiban itu sesuatu atau hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Sesuatu yang harus dilakukan oleh perusahaan. Terus apa lagi tadi? Intan, ya, Mbak Intan.
Iya, Bapak. Ya apa? Ini kok kamu berdenging? Tadi kewajiban ya, Pak? Ya, Kewajiban itu suatu proses. Itu siapa sih? Kewajiban itu kayak suatu proses yang dimulai dari pembeli atau pengadaan barang atau jasa secara kredit, Pak. pengadaan barang secara kredit. Ya, Mas yang Haikal, dibutuhkan. Mas Haikal mana Mas Haikal? Nggak ada. Oke. Kewajiban. Kewajiban itu adalah. Iya Pak, iya Pak. Oh ya udah dijawab dulu Mas Haikal, apa itu kewajiban? Kewajiban itu jadi biaya ataupun sumber daya yang harus dikeluarkan untuk apa ya, sebagai beban. Jadi harus ditunaikan gitu Pak. Oke. Ya semuanya benar ya. Jadi kewajiban, kita harus paham arti dari kata kewajiban tersebut. Kewajiban dari kata asal katanya apa? Wajib kan. Nah, hukumnya wajib itu apa? Kalau tidak dikerjakan apa? Dosa. Berdosa. Nah, itulah kewajiban. Kewajiban itu segala sesuatu yang dalam hal ini itu dalam apa namanya keuangan, tanggungan yang harus ditunaikan. Jadi tanggungan-tanggungan perusahaan yang harus ditunaikan, harus dipenuhi, itu adalah kewajiban. Contohnya apa? Utang. Utang itu kan itu kan sebuah tanggungan perusahaan yang harus dibayar kan, utang. Benar nggak? Boleh nggak hutang itu nggak dibayar? Semua itu harus dibayar hutang. Jadi kita harus tahu sifat dari arti kata kewajiban. Arti kata kewajiban itu adalah wajib hukumnya. Tidak boleh ditinggalkan, harus ditunaikan. Seperti itu. Ya kan? Harus ditunaikan kewajiban itu. Salah satunya hutang. Manusia aja dituntut hutang itu sampai mati. Dan dia nggak bakal diterima itu arwahnya kalau dia belum lunas hutangnya. Itulah hutang. Jadi itu adalah kewajiban. Segala tanggungan yang harus dan wajib ditunaikan, harus dipenuhi. Itu kewajiban. Entah itu utang usaha, entah itu utang pajak, entah itu utang kredit, gitu kan? Entah itu utang apalagi itu, utang angsuran, utang asuransi misalnya, itu harus dibayar. Utang gaji apalagi itu kan, kalau misalnya nggak dibayar kan termasuk nanti bisa menzolimi karyawan. Pokoknya statusnya utang itu semuanya masuk ke kewajiban. Jadi ada tanggungan yang harus ditunaikan. Jadi seluruh tanggungan kita harus ditunaikan, dipenuhi, itu adalah kewajiban. Kalau di perusahaan berarti ya kayak utang pajak, utang gaji, utang karyawan, utang proyek, misalnya kontraktor, utang jasa, utang usaha, utang angsuran, utang asuransi, nah itu adalah kewajiban. Bisa dipahami? Ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan. Pelan-pelan aja, kalau kalian masih belum paham, silahkan tanyakan. Lanjut. Apa ada pertanyaan? Sekelas kita ada yang namanya kedai.
Pak, izin Ya. bertanya, Pak. Silakan Mas. Mas Tur. Berarti kalau kewajiban itu pengertiannya sama dengan utang, Pak? Atau tanggungan? Loh, bukan apa namanya menyamakan seperti itu, bukan. Jadi kita kalau di sini tuh melihat dari karakteristik sifatnya, Mas. Ya kan kayak semacam aset. Nah, tadi aset itu seperti apa sih karakteristiknya? Berarti seluruh harta benda yang kita miliki itu aset. Jadi jangan kalau kamu rekam itu istilahnya gitu kan. Deskripsi dari aset itu apa, nggak usah, sifatnya aja. Ketika kamu paham karakteristik sifatnya itu, so kamu bisa menyusun laporan keuangan. Sama halnya kewajiban. Tadi itu kan istilah ibaratnya itu perumpamaan. Maksudnya perumpamaan kewajiban itu seperti apa? Utang. Utang kan harus dibayar, kan hukumnya wajib membayar. Nah, itu makanya utang itu masuk ke kewajiban. Utang itu termasuk perintilan atau rincian dari kewajiban. Kan banyak tuh perintilan dari kewajiban. Makanya saya sarankan kalian memahami karakteristik sifat dari ini kan pengelompokan maksudnya. Kayak aset, kewajiban ini kan pengelompokannya ini. Nanti di bawahnya kewajiban banyak perintilannya, modal banyak. Nah, kalau kita nggak paham karakteristik sifatnya dari masing-masing kelompok ini, kita nanti nggak bisa masukkan semua transaksinya ada di kelompok mana dia. Gitu. Jadi yang kalian akan pahami, makanya tadi saya pakai dasar asal kata dari kewajiban. Asal katanya adalah wajib. Dan hukumnya wajib itu harus ditunaikan. Kalau nggak ditunaikan bisa berdosa. Kalau udah berdosa bisa masuk neraka, kan gitu. Sama halnya utang. Utang kan harus ditunaikan. Hukumnya wajib membayar, ya kan? Sampai mati pun utang itu dikejar, bener nggak? Kalau nggak mau bayar hutang, itu pasti arwah kita itu udah bakal diterima. Itu mentok nanti. Nggak bisa kita masuk ke alam sana. Karena apa? Karena mentok di hutang piutang. Makanya kalau kita meninggal atau ada tetangga kita, saudara kita meninggal, pasti kan sebelum dikubur kan pasti bilang gini, kalau ada utang piutang terhadap jenazah si mayit, silakan hubungi ahli warisnya. Nah, itu berarti kan wajib ditunaikan, wajib dibayar. Nah, jangan lihat utangnya ya, tapi lihat sifatnya tadi, wajibnya. Ada kewajiban yang harus ditunaikan, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Seperti itu, Mas. Terima kasih, Pak. Oke, siap, Mas. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Ayo, Mas. Sekaligus kewajiban Pak bagi perusahaan untuk pemegang saham. Gimana? Apakah dividennya itu suatu kewajiban Pak bagi perusahaan untuk para pemegang saham, investor Pak? Dividen. Ya, dividennya. Nah, membagi kalau keuangan. Iya, dividen itu harus dikasihkan ke pemegang saham. Nah, ketika dividen itu nggak dibagikan sama perusahaan, nah berarti kan ada satu punya tanggungan, punya utang dividen yang belum dibayar. Nah, itu kalau misalnya punya tanggungan, punya utang yang harus ditunaikan, gitu kan? Pokoknya yang harus ditunaikan, harus dipenuhi itu masuk ke kewajiban. Berarti kan perusahaan itu ada tanggungan. Kalau misalnya nggak dipenuhi, itu nanti akibatnya fatal lah ibaratnya. Maksudnya ada tanggungan, ada
yang harus dikeluarkan, harus dibayarkan, harus dipenuhi. Seperti itu. Sama halnya dividen. Dividen kalau dibayar ya udah, dia nggak masuk ke kewajiban. Kan di kewajiban itu pokoknya yang belum terbayar, yang belum dibayarkan, yang belum dipenuhi, yang belum dilunasi itu masuk ke kewajiban. Kalau misalnya perusahaan wajib memberikan dividen kepada pemegang saham, tapi kalau udah dibayar, gimana? Apakah masih masuk ke kewajiban? Nggak masuk. Karena apa? Karena kan sudah dibayar. Berarti perusahaan itu sudah nggak ada tanggungan lagi untuk membayar dividen tersebut karena sudah dibayar. Seperti itu, Mas Iqbal. Bisa dipahami nggak? Mana Mas Iqbal? Menghilang. Yang lain bisa dipahami tadi? Pokoknya kalau kewajiban itu tanggungan yang belum terbayar, yang belum terpenuhi. Makanya dia masuk ke kewajiban. Maksudnya ada tanggungan kita harus untuk membayarnya. Kalau ada tanggungan kita untuk melunasinya, memenuhinya. Itu adalah kewajiban. Tapi kalau sudah terbayarkan, sudah terpenuhi, itu bukan kewajiban lagi. Jadi intinya itu belum terbayarkan, belum terlunasi, itu adalah kewajiban. Misalnya, contoh, misalnya Mas Mastur minjem duit ke Mas Ferry sebesar 5 juta. Ya, dengan perjanjian diangsur selama 5 bulan. Berarti masing-masing per bulannya bayarnya berapa? 1 juta kan? Nah, 1 juta. Terus bulan depannya dibayar itu 1 juta sama Mas Mastur ke Mas Ferry. Nah, yang menjadi kewajiban itu yang berapa? Masih tetap 5 juta atau udah berkurang? Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Mas Mastur minjem uang ke Mas Ferry sebesar 5 juta. Ya kan? Itu diangsur nanti pembayarannya selama 5 bulan. Berarti masing-masing berapa sebulan? 1 juta kan? Ya, 1 juta, Pak. 1 juta. Pada bulan pertama, Mas Mastur sudah membayar 1 juta kepada Mas Ferry. Yang menjadi kewajiban yang mana? Yang 4 juta, Pak. Tanya itu, Soalnya Pak, udah 4 berkurang, juta. udah dibayar 1 juta. Yang 4 juta apa yang 5 juta? 5 juta, Pak. Hah? 4 juta, Pak. Soalnya yang Ya. 1 juta kan harusnya 5 juta, tapi kan bulan pertama dibayar. Jadi sisanya 4 juta lagi. Nah, yang kan bulan pertama sudah terbayar 1 juta. Berarti sisanya berapa? 4 juta. Nah, yang kewajibannya Mas Mastur itu yang jadi Mas Mastur membayarnya berapa kewajibannya lah? Kewajibannya tinggal berapa? 5 juta, Pak. 4 juta, Pak. 4 juta lagi, Pak. Berapa? Kewajibannya sih 5 juta. Cuma karena bulan pertama udah dibayar 1 juta, jadi kewajibannya tinggal 4 juta lagi karena 4 bulan lagi. Pas pertama kali Mas Mastur dapat uang dari Mas Ferry, itu kewajibannya 5 juta. Tapi karena bulan pertama sudah dibayar, kan bayar 1 juta, berarti kan sisanya 4 juta. Berarti kewajibannya atau tanggungan yang Mas Mastur kepada Mas Ferry itu berkurang menjadi 4 juta. Jadi bukan 5 juta lagi, karena yang 1 juta sudah dibayar. Berarti yang menjadi kewajiban itu yang harus ditunaikan, dilunasi itu sebesar 4 juta. Utangnya tetap benar 5 juta, tapi kan sudah dibayar 1 juta. Berarti yang belum dibayar inilah masuk ke kewajiban, masuk tanggungan yang harus ditunaikan.
Seperti itu. 5 juta, Pak. Jadi dipahami? Hah? Kenapa? Kenapa, Mas? 5 juta sama bunganya. Ya, kalau misalnya ada bunganya berarti ada hutang bunganya, kan seperti itu. Makanya kita belajar karakteristik per kelompoknya. Kalau kita paham karakteristik per kelompoknya, perbagiannya, kita mau tambahin bunga, mau ditambahin bagi hasil, mau ditambahin apalah persentase dan lain sebagainya, itu gampang. Yang penting kita paham karakteristik bagian-bagiannya, karakteristik asetnya seperti apa, kewajiban seperti apa, modal seperti apa, pendapatan seperti apa, dan beban seperti apa. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan. Selanjutnya, setelah kewajiban adalah plus modal. Nah, apa itu modal? Kayak gimana sih modal? Silakan Mbak Ufi. Mbak Ufi, lupa Iya, kamu Pak. namanya. Modal tuh Apa itu? kumpulan atau barang yang digunakan untuk modal perusahaan ke depannya, Pak. Atau menjalankan modal yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Oke. Nah, coba Mas Ferry lah. Mas Ferry, apa itu modal? Biasanya kan kita kan seringkali ngomong, nggak punya modal nih, nggak punya modal. Apa Mas, modal itu Mas? Modal. Gimana sih modal itu? Sesuatu yang harus disiapkan, Pak, untuk memulai apa ya? Memulai usaha gitu. Apa? Sesuatu yang harus kita siapkan. Kalau modal kan harus disiapkan untuk usaha gitu, Mas. Iya. Nah. Modal. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke pakar akuntansi, Mbak Citra. Mbak Citra, apa itu? Sebagai lulusan akuntansi, Mbak Citra, apakah itu modal, Mbak? Modal itu kekayaan perusahaan yang apa sih? Yang menjadi hak pemiliknya. Jadi hak pemiliknya. Ya nggak tahu, makanya saya nanya. Modal. Nah, modal itu seluruh harta benda yang digunakan untuk memulai usaha atau untuk mengembangkan usaha. Itu modal. Jadi seluruh harta benda yang dipakai, yang digunakan untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha. Itu modal. Nah, misalnya kayak gini. Mas Ferry bikin usaha. Usaha apa ya? Dagang cilok lah. Mas Ferry dagang cilok. Nah, cilok atau apa? Misalnya apa Mas? Mau usaha apa Mas? Coba mau usaha apa? Somai. Oke, Mas Ferry mau usaha properti. Wah. Biar kerenan dikit lah. Usaha properti. Terus Mas Ferry itu punya tanah, punya uang, punya mobil, punya motor. Nah, terus apa yang diinvestasikan? Misalnya yang diinvestasikan tanah, kendaraan, habis itu apa lagi? Uang. Nah,
yang pertama ini yang digunakan sebagai investasi awal, dana awal atau harta benda awal pertama kali untuk menggunakan usaha, inilah namanya modal. Jadi saya pengen usaha bikin hutan properti, modal saya tanah. Habis itu misalnya tanahnya 5 hektar. Habis itu kendaraannya misalnya apa? Mobil apa ya? Mobil yang keren lah, kayak mobil Pajero. Nah, habis itu ada uang misalnya berapa 5M. Nah, itulah modal yang digunakan. Itulah harta benda yang digunakan untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha. Terus motornya gimana? Masuk nggak motornya? Ya enggak. Misalnya yang dijadikan jadi usaha kan apa? Tanah, mobil, sama uang. Cuma itu aja. Ya, meskipun Mas Ferry punya motor, tapi karena motornya tadi nggak dimasukkan buat usaha, berarti yang menjadi modal cuma mobil, tanah, sama uang. Seperti itu. Kalau misalnya ternyata Mas Ferry itu dia punya tanah, punya kendaraan, punya motor, punya uang, punya rumah, semua dimasukkan gitu kan. Oke, rumahnya biar jadi kantor, motornya biar operasional karyawannya. Nah, Pajero nih biar buat operasional bosnya. Nah, itu berarti rumah pribadinya, motor pribadinya, mobil pribadinya, semuanya yang digunakan buat usaha itu masuk ke modal. Bisa dipahami? Nah, kalau misalnya nih, ternyata Mas Ferry itu masih kekurangan. Ada Mas Master datang sebagai bos besar. Bang Bro, nah, kok kayaknya pusing banget, kurang dana ya. Ini gue nih punya deposito 1 triliun. Nah, jadi ada tambahan lagi. Berarti yang jadi modal itu tadi adalah tanah, mobil, motor, rumah pribadi Mas Ferry, habis itu tabungannya Mas Ferry ditambah depositonya Mas Mastur. Ya, seperti itu. Jadi harta benda yang digunakan untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha itu modal. Bisa dipahami? Ya. Masih kurang paham lagi. Nah, bahasa sederhananya gini aja lah, sederhananya aja. Kalau nggak paham, gimana kan? Kalian mau ke kampus, mau kuliah, apa yang kalian siapkan? Masih pusing juga kalian mau nyiapin perkuliahan kalian. Oke, saya lebih sederhanakan lagi. Kalian mau berangkat ke kampus, apa yang kalian siapkan? Mau berangkat ke kampus, apa yang kalian siapkan? Apa? Motor, Pak. Motor. Oke, motor. Terus apa lagi? Peralatan. Tulis. Peralatan alat tulis. Oke, terus yang lain. Niat, Pak, niat. Uang saku, Pak. Niat itu nggak bisa dihitung. Niat. Transport, uang saku. Nah, oke. Terus apa lagi? Pakaian, Pak. Hah? Pakaian. Nah, terus apa lagi? Handphone. Laptop. Hah? Botol makan sama air minum. Nah, tempat makan sama air minum. Terus apa lagi? Handphone, laptop. Hah? HP, laptop. HP, laptop. Nah, terus apa lagi? Kalian nggak pakai Dompet. sepatu? Kalian nggak pakai sepatu? Tadi saya bilang sepatu, Pak. Oh, dari kamu udah bilang sepatu, nggak kedengaran, Mas. Nah, itu semuanya kan itu modal, maksudnya itu adalah harta kalian yang kalian gunakan, gitu kan.
untuk usaha, untuk kuliah. Ibaratnya usaha itu kuliah gitu kan. Jadi seluruh harta yang kalian gunakan, harta benda yang kalian gunakan untuk usaha, untuk kuliah itu adalah modal. Seperti itu. Jadi nggak harus berupa uang, nggak harus berupa nggak harus berupa misalnya benda-benda atau barang-barang yang sangat nilainya besar, nggak harus. Nah, tadi kalian udah menyebutkan alat tulis, sepatu, pakaian gitu kan. Nah itu juga harta benda gitu kan. Masa iya kamu ke kampus nggak pakai pakaian kan? Kalau nggak masuk ke harta benda sebagai modal, kamu ke kampus nggak pakai baju gitu. Ya lucu gitu kan. Ini orang mau ngapain? Dikira orang gila nanti kan. Oke. Bisa dipahami modal? Ada gambaran kan, sudah ada gambaran gitu kan, modal. Oke, ada pertanyaan modal? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita masuk pendapatan. Pendapatan. Asal kata pendapatan apa? Asal kata pendapatan apa? Asal kata pendapatan. Dapat. Nah, Dapat, Pak. dapat. Dapat itu kan segala sesuatu yang kita terima kan. Benar nggak? Segala sesuatu yang kita terima, yaitu dapat. Kalau kita terima uang, berarti pendapatan kita berupa uang. Kalau yang kita terima bentuk barang, berarti pendapatan kita barang. Ya, otomatis yang ada hubungannya dengan usaha kita. Jadi segala sesuatu yang kita terima, segala harta benda yang kita terima dari usaha kita, itu adalah pendapatan. Asal katanya adalah dapat. Jadi apa yang kita terima itu masuk ke pendapatan. Entah itu dalam bentuk uang, atau entah itu dalam bentuk barang, itu namanya pendapatan. Nah, kata kuncinya yang kita terima dari usaha itu adalah pendapatan. Kalau dikasih cuma-cuma gimana, Pak? Ya itu beda lagi. Itu namanya hibah namanya. Jadi harus kata kuncinya harus dari usaha. Misalnya usahanya dagang cilok, usaha dagang cilok ya harus dari penjualan ciloknya. Kalau tiba-tiba ada orang baik ngasih saya amplop besar 1 juta, apakah itu bisa dikategorikan pendapatan? Bisa, tapi kan ada kata kuncinya. Pendapatannya itu yang segala sesuatu yang kita terima dari usaha. Itu bukan dari usaha menjual cilok kan. Itu dikasih orang kan. Nah, berarti itu masuknya adalah hibah. Dan hibah ini nanti bisa masuk ke dalam modal. Jadi ada uang ngasih ke kita, itu jatuhnya hadiah, hibah, dan itu nanti kita bisa gunakan sebagai usaha. Pokoknya pendapatan itu segala sesuatu yang kita terima dari usaha kita. Apa Mas Haikal? Bertanya Pak, dulu tuh saya lupa namanya. Kan kita seperti contoh menjalankan warung. Yang namanya menjalankan warung kan biasanya ada limbah berupa kardus dan lain sebagainya yang kalau dijual itu menjadi pendapatan. Apakah itu masuk ke pendapatan atau gimana? Atau itu jadi jenis yang lain? Kayak warung habis itu ada kardus. Itu kardusnya dari mana? Dari warung kamu apa dari warung orang lain kan? Ya dari warung kita contoh kan Pak. Nah, namanya kalau dari warung kita berarti termasuk pendapatan kita, tapi di luar pendapatan inti kita. Gitu Mas. Pokoknya yang ada hubungannya dengan usaha kita. Nah, usaha kita tadi misalnya warung. Nah, dari warung itu jual macam-macam, barang macam-macam. Habis itu ada kardusnya kita jual. Nah, kardusnya ini ada hubungannya nggak dengan barang-barang yang kita jual? Kalau ada hubungannya barang-barang, Ya maksudnya nggak ada hubungannya dengan yang dijual. Loh, kardusnya nggak ada hubungannya yang dijual dengan barang yang kita jual.
Gimana? Mas Eka, Iya Pak, gimana Pak? kardusnya dari mana kamu kardusnya? Kan contoh si kardusnya ini hasil dari bungkus-bungkus produknya itu Pak. Jadi kan Nah iya, ibarat kita berarti belanja. paham. Berarti itu kan kardusnya itu kan ada hubungannya dengan barang-barang tersebut kan? Betul. Betul nggak? Kata kamu kan Betul. kardusnya tadi buat bungkusin barang yang kita jual. Nah, otomatis kardusnya itu ada hubungannya dengan apa yang kita jual. Nah, tapi kardus itu bukan inti dari usaha kita, bukan inti yang kita jual gitu, Mas. Berarti itu nanti bisa menjadi pendapatan lain-lain. Jadi maksudnya pendapatan lain-lain itu pendapatan di luar usaha kita. Maksud di luar usaha, di luar inti usaha kita. Gitu. Kita jualnya permen, jualnya kerupuk, jualnya roti, jualnya apa wafer, itu kan ada kardusnya itu semuanya. Pendapatan inti kita dari jual barang-barang tadi. Tapi kardus ini kan limbah dari barang-barang untuk bungkus tadi kan. Nah, ini bisa masuk pendapatan ke kita, tapi pendapatannya di luar inti usaha kita. Seperti itu, Mas. Jadi makanya nanti ada namanya pendapatan lain. Maksudnya itu adalah pendapatan di luar inti usaha kita. Seperti itu. Jadi pendapatan ada yang dari inti usaha itu kita, ada pendapatan di luar inti usaha. Seperti itu, Mas. Baik, Itu ya Mas Ekal ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Beda kalau dikasih uang sama orang, itu bukan pendapatan, itu adanya hadiah. Seperti itu. Hadiahnya itu masuk mana nanti? Hadiah itu dimasukkan ke modal. Pendapatan hasil sama ya, Pak? Hah? Pendapatan hasil sama ya? Pendapatan sama hasil. Ya. Pendapatan dalam kategori pendapatan itu ya hasil dari usaha tersebut, gitu kan. Jadi ibaratnya ini permainan kata-kata aja. Tapi yang sudah ditetapkan ini pendapatan bukan penghasilan kan gitu. Ada pendapatan. Jadi pendapatan ya segala sesuatu yang kita hasilkan dari usaha kita, kan. Yang kita terima dari usaha kita itu pendapatan. Seperti itu. Oke, bisa dipahami untuk pendapatan. Silakan, ada pertanyaan. Loh, sudah mau jam 5 aja, nggak terasa. Silakan, ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaannya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan satu bagian lagi, yaitu adalah beban. Beban itu adalah seluruh biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Nah, jadi beban itu segala pengeluaran-pengeluaran kita yang kita keluarkan, pengeluaran dana kita yang kita keluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Itu adalah beban. Kalau misalnya Pak, saya makan itu masuk nggak? Ya tergantung makannya dalam hal apa kamu. Makannya pas keluar sama keluarga atau makannya sama calon-calon investor sama calon-calon pembeli kan gitu. Tergantung gitu. Kalau cuma makan pribadi ya nggak masuk, itu nggak masuk beban. Tapi kalau misalnya itu kita makan sama calon direksi, calon investor, calon
orang-orang kaya mau nanam saham ke kita, nah itu bisa dimasukkan ke beban. Karena apa? Karena itu kan nanti ada hubungannya ke pendapatan perusahaan. Jadi beban itu adalah segala pengeluaran, segala biaya pengeluaran yang kita keluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan tentang beban? Bentar. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan tanya. Ini kan jadi kadang ada beberapa waktu tertentu yang kita itu ngambil dana dari modal untuk keperluan pribadi, apakah itu masuk ke beban? Kalau misalnya kita mengambil uang pribadi, uang dari perusahaan, tergantung besarannya, Mas. Kalau perusahaan kamu 1 triliun, habis itu kamu ngambil 10.000 buat beli somai, ya itu nggak bisa mengurangi modal kita, gitu kan. Kan cuma 10.000, itu kan cuma ganti aja. Terus apakah nanti bisa masuk beban? Tergantung juga perusahaan itu mengakui nggak ke beban pribadi, misalnya beban operasional direksinya, kan seperti itu. Kalau nanti emang ada beban operasional buat direksi, itu juga dimasukkan ke dalam beban direksinya, beban operasional direksi. Seperti itu, Mas. Mas? Ya, Pak, ya, Pak. Nah, sudah? Ya, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Udah, Pak, yang barusan cukup. Neng, silakan, Neng. Kalau modal sama beban ada perbedaannya nggak, Pak? Soalnya kan kalau modal juga maksudnya digunakan untuk usaha, terus beban juga seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Maksudnya sama kayak modal gitu menurut Neng. Ada perbedaannya? Ya, beda dong. Kalau modal yang digunakan pertama kali dan mengembangkan usaha, bukan buat jualan, ya. Maksudnya bukan buat produksi, bukan. Jadi bebannya itu lebih kepada perusahaan, tapi kalau beban lebih kepada operasional. Iya, Pak. Jadi biaya-biaya operasional maksudnya beban. Oh iya, Bapak. Terima kasih. Kalau modal itu bikin pabrik, nah gitu. Bikin pabrik atau buka cabang, nah gitu. Itu modal. Iya. Iya, Bapak. Terima Jadi kasih. beda, sangat beda sekali. Nah. Oke, silakan yang lain. Ada yang lain? Beban saya Izin bertanya. Dari mau nanya? Siapa? Mbak Rida, silakan Mbak Rida. Semisal ya Pak, kita membuka atau memulai usaha tanpa adanya modal, bagaimana cara kita mencari customer? Apakah kita harus Customer apa ini maksudnya? Pembeli ya, gitu. ya pembeli. Apa calon investor? Ya itu juga boleh sih Pak. Pertanyaan kamu nggak jelas ini gimana? Pertanyaan kamu kayak gimana pertanyaan kamu?
buka usaha Buka tapi usaha. tanpa modal gitu. Iya. Nggak mungkin, Mbak. Kalau buka usaha tanpa modal itu nggak mungkin. Pasti ada modal. Oke lah, kamu jualan lah, jualan online. Modal kamu kan wajan, minyak goreng itu modal kamu itu. Nggak ada usaha nggak ada modal itu. Mungkin besarannya itu yang bisa membedakan. Oh ini modalnya besar, ini modalnya kecil seperti itu. Itu Mbak. Oh, oke, Pak. Gimana caranya? Ya, pinter-pinter kita ngomong aja. Nah, kita bisa menggait calon investor sama calon pembelinya di kita. Pinter-pinter komunikasi kita. Oke, ada pertanyaan yang lain? Saya Pak izin bertanya, Ya, silakan. apakah rumus ini berlaku untuk keuangan bank ya Pak ya? Setahu saya kalau bank itu banyak utangnya karena para nasabahnya itu dijadikan utang gitu Pak, yang naruh di bank uang yang Ya, semuanya sama. Semuanya sama tergantung bisnisnya, Mas, nanti. Nanti ini persamaan dasar akuntansi buat bisnis, misalnya perbankan. Habis itu nanti buat bisnis penerbangan, bisnis pelabuhan, bisnis tol, bisnis manufaktur dan sebagainya kan gitu. Itu semuanya sama, tapi cuma nanti yang membedakan ini bisnisnya. Tapi pada dasarnya itu fondasinya sama, persamaan dasar akuntansinya sama. Mau dibawa perusahaan mana aja sama. Makanya tadi saya bilang pahamilah karakteristik sifatnya masing-masing. Karena apa? Kalau kita paham karakteristik sifatnya masing-masing, kita nggak bakal pusing. Mau itu ditaruh di bagian pelabuhan, mau di bandara, mau di perbankan, kita oke-oke aja gitu. Nggak bakal terlalu pusing. Itu ya, Mas. Oke, ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan yang lain? Nggak ada? Cukup? Kalau cukup, nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. Insya Allah minggu depan kita akan mulai masuk ke angka-angka dikit lah. Jadi kita memasukkan ke kelompok-kelompoknya nanti. Nah, kita masih mengelompok-kelompokkan. Nanti kita belajar kelompok-kelompokan aja. Jadi ibaratnya kita belajar puzzle nanti. Jadi puzzle, oh ini masuk aset, oh ini masuk kewajiban, oh ini masuk modal, ini masuk pendapatan, oh ini masuk beban. Kita belajarnya itu dulu. Jangan mikir yang lain. Pokoknya enjoy aja. Nikmatin aja, jangan terlalu suuzon dulu sama akuntansi. Jadi santuy aja. Kalau kalian sudah suuzon sama akuntansi, sampai mati nanti kalian nggak bisa akuntansi. Jadinya penasaran mulu nanti sama akuntansi kan sampai mati. Kalian seperti itu. Jadi husnuzon dulu sama akuntansi. Coba tanya sama ahlinya tuh, Mbak Citra tuh. Dia sebagai lulusan akuntansi. Dia menikmati nggak akuntansi kan seperti itu. Kalau dia nggak menikmati akuntansi, berarti dia salah ngambil jurusan. Menikmati, Pak. No, kalau menikmati berarti dia sudah berhusnuzon dulu lah. Kalian juga harus husnuzon dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Insya Allah mudah-mudahan kita minggu depan bisa bertemu kembali, bisa belajar kembali untuk mata kuliah akuntansi. Yang penting tadi jangan lupa persamaan akuntansi itu apa? Persamaan akuntansi itu aset sama dengan kewajiban plus ditambah modal, ditambah pendapatan, dikurangi beban. Nah, itu jangan lupa. Kalau kalian itu lupa, udah wassalam, itu udah seterusnya itu nggak bakal lancar. Pokoknya itu rumusnya yang dihafalkan dalam akuntansi itu tadi.
Nggak usah mikirin yang lain, nggak usah ngafal-ngafal yang lain. Yang dihafalkan di akuntansi cukup satu, yaitu tadi persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Oke, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Udah ya, udah. Udah. Udah ya, udah. Udah istirahat dari pagi. Masih kan udah Sampai jalan-jalan. Akuntansi asik juga. Handphonenya overheat. Alhamdulillah. Ya kan akuntansi mantep. Udah balik di kampus. Mas Ferry. Ya, Oh. ini mau pulang. Bahas aja apa aja, Mas? Apa? Bahas apa aja? Itu apa organisasi? Bikin organisasi apa? Ada rencana organisasi apa ya, Mas? Ya kayak itu apa? Buat tahu lah nanti. Bingung. Dikasih makan tadi, Mas? Kagak. Gue kasih. Parah, harusnya ngelibut lagi tuh, Mas. Ya. Nanti video ini belum di stop.